Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pagi hari ini kita akan belajar, tapi sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Oki, dipimpin doanya. Baik Bu, baiklah kawan-kawan, sebelum kita memulai kegiatan pelajaran fisika hari ini, marilah kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Pada pertemuan kali ini, sebelum kita pada pertemuan inti, absensinya silakan nanti masuk ke classroom ya, tapi nanti saja untuk sementara kita akan mulai pembelajaran terlebih dahulu ya. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu akan memberikan sedikit ya tampilan video ya. Bagaimana tadi? Sudah melihat tayangannya? Iya, sudah, Bu. Terkait dengan apa tadi? Organ apa ya kira-kira? Mata, Bu. Ya, organ mata. Tadi orang tadi bisa melihat tidak? Buta tadi, Bu, ya, kelainan tadi ya tempatnya. Oh ya, tapi bisa melihat ya? Masih bisa melihat. Ya, masih bisa melihat. Kelainan apakah itu? Apa ya? Buta warna Tidak bisa bukan, Bu? membedakan hijau sama merah. Ya, buta warna. Ya. Nah, masih banyak kelainan yang lain ya terkait dengan mata. Kemarin kita sudah membahas tentang lensa ya. Sekarang kita sudah mulai masuk ke penerapannya, yaitu alat-alat optik ya. Untuk yang bagian pertama ini, kita akan membahas mata dan kelainannya. Kalau misalkan benda didekatkan, ini sebenarnya adalah lensa. Jadi lensa matanya itu cenderung untuk mencembung. Jadi kalau kalian misalkan melihat benda di sini melotot, seperti itu. Jadi itu keadaan lensa matanya itu mencembung. Kalau misalnya bendanya dijauhkan, dia akan memipih. Terus bedanya kalau saya ganti, apa yang terjadi? Tetap lensanya bisa mencembung, bisa memipih. Yang membedakan apa? Suasananya, Bu, ada gelap, ada terang. Oh iya, suasananya ada gelap, ada terang ya. Nah, di sini ini nanti terkait dengan pupil tadi ya, pupil. Jadi kalau misalkan suasananya terang, maka di situ pupilnya akan mengecil karena intensitas cahaya yang masuk itu banyak. Tapi kalau gelap, kita pasti melihat objek itu pasti membutuhkan cahaya juga, gitu kan. Oke, kemudian tadi bisa mencembung, mencekung, itu artinya mata itu mempunyai kemampuan suatu lensa mata untuk mencembung dan memipihkan lensa itu disebut sebagai daya akomodasi ya. Ini adalah jangkauan penglihatan ya. Jadi jangkauan penglihatan manusia itu mata dapat melihat jelas apabila benda itu terletak di jangkauan penglihatan kita. Jadi untuk mata normal ya titik dekat ya atau jangkauan penglihatan yang paling dekat atau jarak baca normal itu diperkirakan 25. Tapi kalau misalkan yang paling jauh, untuk mata normal itu ya tak hingga sepanjang kalian memandang gitu kan ya, dan di situ fokus, jelas, bagus ya, berarti itu titik jauhnya tak hingga, seperti itu ya. Baiklah, kita langsung ya. Kelainan pada mata banyak sekali ya terkait dengan lensa mata, itu ada rabun jauh, atau miopi, kemudian rabun dekat, hipermetropi, mata tua, presbiopi, dan astigmatisme. Baiklah, oke. Untuk kegiatan pembelajaran hari ini, kalian akan melakukan diskusi kelompok. Kemudian jangan lupa kalian mendownload bahan ajar dan LKPD pada Google Classroom. Nah, kemudian kalian baca LKPD dan bahan ajar dengan seksama dan kerjakan dulu aktivitas pertama. Aktivitas pertama ini adalah menganalisis video. Dan untuk aktivitas 2 itu adalah
analisis masalah ya terkait kalian menerapkan persamaan optik. Nah, nanti kalian bisa mempelajari literasi pada bahan ajar yang sudah Ibu unggah di Google Classroom. Atau boleh juga kalian menggunakan sumber lain yang relevan. Kemudian alokasi waktunya ini adalah 15 menit ya. Setelah selesai nanti perwakilan nanti mempresentasikan untuk masing-masing kelompoknya itu adalah 5 menit ya. Kita bagi aja ya. Di sini Furkon sama Taufik, Oki sama Muhammad Nur. Baik, Bu. Ini langsung ke Google Classroom ya, Bu? Ya, boleh silakan ke Google Classroom. Baiklah, sudah ditonton ya videonya ya. Baiklah, ya. Jadi kita mulai aja diskusinya ya. Untuk perwakilan kelompok, silahkan mengemukakan pendapatnya tentang aktivitas 1 ya. Saya Bu. Boleh, silakan Ferdian. Ya Bu, di aktivitas pertama Bu, pertanyaan, sebutkan bagian-bagian mata dan fungsinya. Menurut kelompok kami, yang pertama itu bagian matanya yaitu pupil, fungsinya itu untuk mengatur intensitas cahaya yang masuk. Yang kedua yaitu retina sebagai tempat bayangan terbentuk. Yang selanjutnya lensa mata memfokuskan bayangan agar tepat jatuh di retina. Yang selanjutnya iris, yaitu untuk mengatur besar kecilnya pupil dan memberikan warna pada mata. Begitu Bu, menurut kelompok kami Bu. Oke, iya. Mungkin luar biasa nih Ferdian ya. Baiklah ya, tadi sudah dipresentasikan oleh Ferdian ya mata. Jadi mari kita simpulkan ya bersama-sama ya tentang mata dan kelainannya dengan optika fisik ya, komponen-komponennya yaitu yang pertama tadi komponennya apa saja? Ada lensa, kemudian ada pupil, terus ada retina ya. Kemudian kelainan pada mata apa saja? Ada miopi. Miopi itu nama lainnya apa? Rabun jauh, Bu. Rabun jauh. Terus ada apa lagi? Hipermetropi, Bu, rabun dekat. Ya, kalau miopi, kemudian untuk hipermetropi atau rabun dekat, artinya kan tidak bisa melihat benda yang letaknya dekat. Seperti itu, karena lensa matanya itu cenderung lebih memipi. Kalau memipi berarti harus bisa perpotongan cahayanya gimana caranya itu bisa tepat di retina, berarti harus dibantu dengan lensa yang sifatnya mengumpulkan cahaya, yaitu lensa cembung ya. Dari lensa cembung ini akibatnya nantinya pada saat ada cahaya nanti ya itu perpotongan sinar biasnya untuk membentuk bayangan itu tepat di retina. Kemudian tadi ada astigmatisme. Astigmatisme itu nama lainnya adalah silinder ya. Jadi kalau kalian menderita silinder, berarti di situ kalian keadaan kornea matanya itu tidak berbentuk bola ya atau sferis. Jadi ada tidak merata. Jadi akibatnya pembiasannya itu nanti kalau kalian membaca buku itu kabur ya. Jadi kalau kamu baca titik itu seolah-olah seperti garis halus gitu. Ya, seperti itu ya. Oke. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Cukup, Bu. Cukup ya. Baiklah ya. Sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelas dipimpin doanya. Oke, mana Oki? Baiklah, kita akhiri pelajaran pada hari ini dengan berdoa. Berdoa dipersilahkan. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa. Terima kasih, Oki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.